agar fungsinya berjalan dengan baik dan lancar. Oke, ya, untuk membuat desain yang solutif dan efektif. Nah, ya, terima kasih ya jawaban-jawabannya yang udah excited gitu. Jadi sebenarnya design thinking ini sangatlah penting ya kan sebelum kita membuat suatu produk gitu. Karena apa gitu? Jadi yang pertama itu karena adanya kita tuh bisa menciptakan banyak ide dalam brainstormingnya. Kemudian kita juga reframing masalah dengan cara-cara yang berpusat kepada manusia tadi. Kemudian juga kita juga mengadopsi pendekatan langsung nih dalam pembuatan prototipe dan juga testingnya. Desain thinking ini juga melibatkan eksperimen. Terus juga membuat suatu sketsa. Sketsa ini bisa berupa prototipe, kemudian testing, dan juga bisa mencoba berbagai konsep dan ide-ide yang cemerlang. Nah, itu dia kenapa kita perlu menggunakan suatu design thinking. Gitu. Oke. Nah, ini dia ada proses design thinking. Karena kita udah tahu tadi kan apa itu design thinking, kenapa kita perlu menggunakan design thinking. Nah, ini kita lagi harus tahu dulu nih proses apa design thinking itu. Jadi tadi kan menurut IDF tadi yang udah saya jelaskan tadi, proses design thinking ini ada 5. Yang pertama itu ada empathize, kemudian ada define, ada ideate, prototype, dan juga test. Yang pertama itu ada empathize. Kita ini mengerti tentang apa yang diinginkan konsumen, kemudian mengerti dulu apa permasalahan suatu user. Di situ tahap empathize. Kemudian pada tahap define, kita itu tentukan kebutuhannya, kebutuhan si user, dan juga permasalahan-permasalahan apa yang diinginkan user atau konsumennya gitu. Kemudian ideat itu kita mencari ide dari apa yang udah kita dapatkan permasalahannya, kebutuhan apa yang diinginkan. Kita pada tahap ideat ini kita mencari ide untuk menyelesaikan suatu permasalahannya gitu. Kemudian ada prototype. Di sini kita membuat contoh dari ide yang telah kita dapatkan tadi itu untuk membuat suatu produk atau suatu desainnya pada tahap prototipe-nya ini. Kemudian pada tahap tes. Nah, pada tahap tes ini kita itu tes kepada konsumen yang udah kita buat tadi, desain yang udah kita buat tadi atau suatu produk yang udah kita buat tadi kita tes terlebih dahulu. Karena apa? Karena takutnya nanti kalau misalnya udah kita buat suatu produk, takutnya nanti ada yang oh ini kurang, ini ada yang belum pas nih gitu. Jadi kita bisa nanti pergi lagi ke tahap selanjutnya atau ke tahap belakang gitu, empathize atau ke tahap define-nya. Karena di sini pada proses design thinking ini merupakan tahap berulang gitu. Jadi bisa kalau misalnya tesnya ini kurang, kita bisa pergi ke tahap ke belakangnya lagi. Nah, di sini ada contoh garis-garis ya kan. Kalian bisa lihat pada tahap empathize di situ garis-garisnya itu tidak jelas, masih tidak beraturan gitu kan. Disitulah pada tahap empathize ini belum tahu kita apa yang diinginkan user gitu, belum tahu kita apa yang produk apa yang mau kita buat gitu. Jadi pada tahap define ini sudah lumayan lah kan, walaupun masih berantakan, sudah lumayan lah dari empathize nih. Kita sudah bisa lah menentukan apa permasalahan yang diinginkan oleh si usernya. Kemudian pada tahap ideat, di sini nih sudah bisa kita tahap garisnya itu masih berantakan, cuman sudah lumayan, lebih lumayan dari si define-nya, ya kan? Karena di sini tuh kita udah dapat permasalahannya, kebutuhan yang udah diinginkan oleh si usernya tadi. Kemudian kita di sini kan tahap mencari ide. Jadi mencari ide itu kan kita masih menginginkan ide-ide dari orang-orang gitu. Jadi kita ini masih tahap belum belum pasti lah gitu. Kalau prototype di sini sudah lumayan terancang karena
kita sudah mulai merancang suatu produk seperti itu. Dari ide-ide yang udah kita kumpulkan, udah kita satukan, nah kita buat suatu prototype seperti itu. Kemudian tahap tes. Nah, di sini tahap tes tuh sudah bisa dibilang bagus, sudah bisa dibilang oke gitu kan. Karena apa? Karena di sini tuh juga kita udah melewati tahap-tahap semuanya pada tahap prototype. Kemudian pada tahap tes ini kita tinggal walaupun ada kurang-kurang dikit, kita tinggal menambah-nambahkannya aja lagi. Karena di sini sudah teratur gitu. Sudah menjadi satu inovasi. Seperti itu. Oke, next. Nah, di sini pada tahap empathize, kalian udah bisa tahu sendiri nih kan, empathize. Dari kalimatnya aja udah kelihatan nih apa artinya. Berarti empathize ini adalah empati. Nah, buat siapa sih kita bikin produk itu? Ayo, buat siapa kita bikin produk itu? Ayo kolom chat yang masih itu, buat siapa kita buat produk ini? Untuk orang lain, Kak. Oke. Untuk user, ya. Untuk user atau pengguna, ya. Betul sekali. Jadi, kita buat produk ini kan tadi untuk user. Nah, jadi maka dari itu, pada design thinking ini, kita perlu pendekatan yang diambil bersifat user center. Maksud dari user center ini, kita itu menitik beratkan pada apa yang sebenarnya yang kita rasakan oleh user itu. Jadi dengan kita berempati ini dengan si user, kita tuh dapat membuat sebuah produk, kemudian juga yang benar-benar kita butuhkan dan menyelesaikan permasalahan dari user kita. Pada tahapan pertama ini, kita itu dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang empatik dari penggunanya, yaitu dengan mengobservasi, kemudian engage, kemudian immerse. Nah, pasti kalian pada bingung Mas ini kan, apa itu observe lah, apa itu engage, apa itu immerse. Nah, gampang itu nanti kita jelasin pada tahap-tahapnya ya. Kita sebentar. Jadi sebenarnya pada prosesnya itu, empati ini merupakan landasan terpenting dari metode desain. Hal ini bertujuan untuk memahami lebih dalam apa sih sebenarnya yang terjadi dan apa sih yang dirasakan oleh si usernya. Dan dalam implementasinya itu, kita itu bisa dilakukan sedikit user research gitu. Seperti wawancara, kemudian kita bisa survei, atau kita ada turun ke lapangan, feedback, kemudian juga pengamatan langsung dari spontan, ya pengamatan langsung yang spontan. Nah, seperti itu. Jadi empathize ini tuh melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak lagi dalam bidangnya yang berfokus kepada manusia. Jadi empati ini pada fokus pada manusia ini maksudnya itu sangat penting empati ini untuk kita untuk pada proses design thinking ini, karena pada design thinking ini membuat desainer itu untuk mengesampingkan asumsi mereka sendiri untuk mendapatkan wawasan tentang pengguna dan kebutuhan apa sih kebutuhan si pengguna itu gitu. Itulah fokus pada manusia. Kita tuh nggak boleh berasumsi tentang pikiran kita sendiri. Jadi fokus pada manusia ini ada 3 kan, ada observe, engage, sama immerse. Observe, dari katanya aja kita udah tahu, kita amati. Nah, amati, kita mengamati apa yang dilakukan oleh user, kemudian cara mereka berinteraksi itu seperti apa, kemudian lingkungannya itu seperti apa, sehingga kita tuh bisa melakukan bisa membantu seorang desainer itu untuk memahami kebutuhan si usernya. Seperti itu. Sedangkan engage itu terlibat. Nah, maksud terlibat di sini, jadi kita itu terlibat secara langsung dan dapat membantu dalam mengungkapkan cara berpikir, kemudian kita juga dapat mengerti pandangan si user melalui dari cerita-cerita yang mereka lakukan. Nah, engage itu berarti kita terlibat langsung dengan dilakukan oleh si user.
Kemudian ada immerse, berarti rasakan langsung. Terlibat, immerse, rasakan langsung. Jadi kita itu setelah kita amati, kemudian kita melibatkan diri, penting bagi kita itu merasakan langsung pengalaman dari si usernya. Kemudian kita juga temukan, jika perlu kita tuh juga ciptakan pengalaman tersebut agar kita itu bisa merasakan situasi apa sih yang dialami oleh si usernya. Nah, itu dia. Oke, next. Kenapa kita perlu melakukan empati? Nah, ini dia. Kenapa sih kita harus melakukan empati itu? Nah, jadi sebenarnya itu sebagai seorang desainer nih, masalah yang dihadapi itu kan sebenarnya bukan masalah kita sendiri gitu, melainkan masalah sekelompok orang tertentu atau usernya. Nah, kita di sini membuat suatu desain itu penting untuk memahami usernya dulu, kebutuhan si usernya apa, kemudian apa aja yang mereka alami, pengalaman apa yang mereka punya, seperti itu. Itulah kita penting melakukan empati. Karena apa tadi kan? Setelah kita mengumpulkan dengan cara apa tadi kita melakukan empati ini? Nah, tadi kan udah kita bahas tadi kan, ada dengan cara observe atau kita amati, kemudian dengan cara engage atau kita terlibat langsung, kemudian immerse, kita rasakan langsung dengan si usernya. Nah, itu dia tentang empati. Oke, next. Nah, ini dia implementasi dari empathize-nya. Ini ada bus ya. Ini bus Transjakarta. Jadi, kita ingin memperbaiki layanan Transjakarta untuk jalur 1E atau Blok M Pondok Labu. Jadi, kita bisa menanyakan pengguna yang memakai jalur tersebut. Menanyakan apa saja sih pengalamannya naik bus nih, kemudian gimana keluh kesahnya naik bus ini. Nah, kita juga bisa mencoba jalur tersebut di berbagai waktu yang berbeda, seperti saat rush hour atau berangkat atau pulang, mungkin ataupun pada saat jam sepi. Karena apa? Kita tadi kan ada implementasi empathize ini kan ada 3 tadi, ada observe, kita amati. Berarti kita mengamati bagaimana ya rasanya itu naik bus Transjakarta ini. Kemudian tadi ada kita rasakan langsung, kita pergi naik busnya, aduh gimana rasanya ya naik bus Transjakarta ini, kayak gitu kan. Kemudian kita tadi ada immerse, ada engage, terlibat, kita terlibat dengan orang-orang sekitar sana, bagaimana kita rasakan rasanya naik bus ini, kita berinteraksi dengan orang sana, nanyain, gimana ya naik bus ini, kayak gitu kan. Oke, next. Ini adalah tahap define. Tahap kedua, define. Berarti menentukan suatu permasalahan. Apa yang mereka butuhkan? What are they really need? Atau rumusan masalahnya seperti apa? Gitu. Jadi di sini ada 2, ada fokus pada user yang spesifik, kemudian ada berdasarkan insight dan kebutuhan user. Nah, masih bingung kan apa maksudnya? Nah, menentukan permasalahan itu sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh si user itu dari berbagai fakta lapangan yang kita peroleh pada tahap sebelumnya tadi kan. Di sini tahap kita menyimpulkan dan kita jadikan satu insight gitu. Dengan kita melihat permasalahan dengan sudut pandang tertentu, kita dapat menentukan mana yang jadi prioritas permasalahan yang akan kita selesaikan dengan suatu solusi seperti itu. Jadi pada tahap define ini kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kita kumpulkan selama tahap empathize tadi. Di sinilah kita akan menganalisis, pengamatan dan untuk menentukan suatu masalah inti yang kita identifikasi tadi. Seperti itu. Tahap define ini kita membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat dan agar membuat suatu fitur, kemudian kita membuat suatu fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Kemudian kita itu juga
memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan tingkat dan kesulitan seminimal mungkin. Lanjut. Implementasi dari define. Nah, ini dia implementasi dari define. Setelah kita observasi, kita wawancara pengguna, kemudian juga mencoba langsung rute tersebut, kita di sini mulai menuliskan temuan-temuan kita tuh apa. Nah, misalnya jumlah busnya sedikit, durasi selalu penuh, sesak gitu kan saat rush hour, atau mungkin sepi saat waktu-waktu implementasi define itu ada user journey-nya. Nah, di sini kita bisa beli tidak tahu supermarket yang terdekat. Kemudian juga pembeli ini tidak tahu pasti apa itu supermarket yang dituju masih belum tahap di user journey itu. Setelah kita mencari supermarket tadi, kan ada terdapat permasalahan-permasalahan atau kesulitannya. Kemudian kita dalam mencari produk, itu pembeli itu tidak dilakukan apa yang dijual oleh supermarket, sehingga kita pembeli ini harus berinisiatif gitu untuk mencari suatu produknya. Sedangkan memilih produk yang diinginkan itu merek apa yang ingin dibeli gitu, ataukah sudah habis ataukah masih ada, seperti itu. Sedangkan ada antrian kasir, itu antriannya panjang atau enggak, itulah permasalahannya, antrian panjang. Disitulah user journey-nya. Kemudian pembayarannya, kalau pembayaran ini terdapat perbedaan harganya. Nah, harga supermarket satu atau harga supermarket lain itu kan perbedaan harganya, disitulah kita mengalami kesulitan-kesulitan sehingga kita harus mencari suatu solusi. Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, di sini ada implementasi define yang ketiga atau user personanya. Ya kan? User persona itu merupakan karakter fiksi yang dibuat berdasarkan penelitian desainer yang akan dilakukan untuk mewakili target audiensnya. Kemudian yang memungkinkan produk, kemudian barang, jasa, atau merek. Jadi user belum ada data usianya, status perkawinannya, gitu kan, atau status pekerjaannya mungkin. Ya. Selain itu juga user persona itu berguna sebagai acuan bagi tim produk untuk menyediakan jenis pengguna yang mudah diingat, kemudian kita juga membuat keputusan desain yang tepat, sehingga user persona design thinking atau dalam proses fase define-nya. Oke, next. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Bagi teman-teman, gimana nih materi tadi yang udah disampaikan tadi? Ada yang bingung gitu? Atau mau langsung kembali ke moderator aja?
Ya, teman-teman semuanya yang di kolom chat. Ya udah ya, karena udah waktunya juga saya udah jelasinnya udah lumayan panjang nih, ya kan? Kembali ke moderator aja gimana nih? Boleh sih, Kak. Boleh. Ya, terima kasih ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, seru, bilang dong di chat seru bang, seru gitu. Nah, dan juga bagi misalnya teman-teman yang eh, masih belum ngerti nih atau ada yang tidak jelas suaranya gitu kan, putus-putus karena internet gitu kan. Nah, silakan teman-teman bertanya di kolom komentar ya. Nanti pertanyaannya akan kita bahas di sesi Q&A. Nah, di sesi akhir nanti. Nah, dan eh, saya lihat-lihat nih teman-teman belum ada yang on-kan kamera nih teman-teman. Coba dong on-kan kameranya karena jika kita melihat satu sama lain kan bisa sambil saling kenal gitu. Tahu kita siapa-siapa aja nih orang-orangnya gitu. Nah, jangan lupa memakai background yang sudah disediakan ya teman-teman ya. Coba dong aktifkan kameranya. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang merasa jenuh atau bagaimana nih ya. Di sini kita juga ada sesi game nih teman-teman untuk menjadikan teman-teman sama semangat lagi nih untuk webinar kita. Apakah teman-teman ready untuk sesi gamenya? Kalau ready, tulis di kolom komentar ya. Oke, teman-teman sangat excited sekali ya untuk mengikuti webinar kita pada siang hari ini. Oke, kita langsung saja ke sesi kuis nih teman-teman. Di sini teman-teman harus fokus nih ya, harus fokus karena di sini teman-teman apa yang teman-teman lihat tadi dari webinar kita yang pertama di sini. Nah, tadi kan ada tuh gambar tentang empathize. Nah, apa sih maksud pada gambar tersebut? Nah, ayo coba teman-teman jawabannya di kolom komentar. Pasti itu empathize. Nah, tadi kan ada tuh Kak Rizkanya bilang tentang empathize. Nah, ayo teman-teman coba jawab. Nah, dari Aviana Nabila Zulfa menjawab memahami user. Nah, apakah memahami user? Dari Putra Rivaldo empati Kak. Empati, oke, memahami keinginan user. Tes adalah bentuk empati kepada user. Apakah betul jawaban dari teman-teman? Pasti teman-teman di sini penasaran kan? Oke, memahami perilaku user. Oke. Di sini teman-teman pasti penasaran nih apa jawabannya. Oke, langsung kita buka. Jawabannya adalah mengerti tentang konsumen atau user. Nah, di sini teman-teman semua pada tahu ya, berarti teman-teman mengikuti nih apa yang disampaikan oleh Kak Rizka tadi. Masih ada lagi nih, yaitu tentang define.
Apa sih maksud kata define ini? Ayo teman-teman. Yang tahu jawab di kolom chat ya. Apa tentang itu? Tentang define. Oh, dari Alfian dan Nabila lupa lagi nih, merumuskan masalah. Rama Sinta menentukan masalah. Syafira Agnesti mengumpulkan masalah. Identifikasi masalah. Beragam ya. Jawaban dari teman-teman. Dari Putra Rivaldo mengingat masalah. Nah, beragam ya. Mungkin teman-teman penasaran juga nih tentang define ini apa sih tadi itu kan? Gitu. Coba kita buka. Define itu adalah menentukan kebutuhan dan permasalahan dari user itu sendiri. Nah, bagi teman-teman yang merasa jawabannya benar, berbangga hatilah karena teman-teman sudah mengikuti pemateri pertama kita dengan teliti. Pertanyaannya masih ada dong? Masih dong. Nah, tentang ideated. Nah, apa sih maksud dari kata ini? Nah, dari kata-kata awalnya aja kita udah tahu nih apa nih kan? Merumuskan ide-ide. Nah, ya pasti udah tahu lah ya karena kata-kata awal ini pasti ide gitu kan. Nah, langsung saja kita masuk ke jawab. Nah, mencari ide. Nah, dari Farhan ini betul nih mencari ide. Berarti teman-teman sangat teliti tadi ya. Nih, kita masuk ke kuis terakhir yaitu adalah tes. Apa sih itu tes? Apa itu tes? Ayo teman-teman. Tes apa yuk? Tes adalah ada nih jawaban untuk melakukan pengujian, melakukan percobaan dari Erni Julita, pengecekan untuk konsumen. Nah, ada lagi ya, tes ya tes. Ada dong maksud dari tes. Pengujian. Nah, mungkin teman-teman pada penasaran ya apa yang tadi ya maksud dari tes itu. Yuk coba kita langsung jawabannya adalah tes kepada konsumen. Ya, boleh juga dengan uji coba. Nah, teman-teman betul semua. Yang merasa betul semua siapa nih? Coba. Yang merasa betul semua. Salah satu saya. Mungkin yang betul semua itu berarti teman-teman sangat teliti tadi itu dan mendengarkan apa setiap kata yang disampaikan oleh Kak Rizky tadi. Nah, untuk sesi break session ya kita udah selesai nih teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja nih masuk kepada pemateri kita yang kedua, yaitu adalah Bang Said Nurfan Hidayatullah. Halo Bang Said. Ya, halo. Nah, Bang Said, mana nih mukanya Bang Said? Nggak nampak di laptop saya. Nah, ada nih muka ganteng Bang Said nih kan. Nah, Bang Said, apa kabar nih Bang Said? Ya, halo, sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, Bang Said udah ready nggak nih untuk menyampaikan materi kita kepada teman-teman tentang dissenting? Ready nggak ready ya? Ready. Harus ready dong Bang, harus semangat kita nih di siang hari ini. Walaupun siang-siang harus semangat kita ya kan kemarin. Bang Said.
Jangan semangat dong untuk mendengarkan materi yang sama-sama saya ini. Oke, mungkin kita langsung saja ya masuk kepada pemateri kita yang kedua, yaitu mengenai Hidayatullah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Langsung aja ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Said Murtan Hidayatullah. Harusnya di sini tilahnya ya. Nah, domisili saya pasti di Pekanbaru. Saya asli Rengat. Itu dapat dilihat lulusan SD, SMP, SMA-nya di Rengat ya. Dan status sekarang mahasiswa di UIN Suskaria pastinya. Oke, next. Nah, tadi kan udah bahas dari pembicara pertama, series dia tuh udah bahas empathize, define. Nah, sekarang saya dapat bagian jadi ideate. Nah, dari kata ideate sendiri, kita udah pasti tahu nih kan, itu tentang ide ya kan. Nah, jadi ide itu adalah suatu gagasan atau rancangan yang kita pikirkan gitu loh. Nah, setiap orang pasti punya ide, dan ide itu dimiliki setiap orang itu pasti beda-beda ya kan. Nah, jadi timbullah pertanyaan, penting nggak sih sebuah ide itu? Jawabannya tentunya pasti sangat penting dong. Karena semua yang ada di dalam kehidupan kita saat ini, mulai dari laptop, HP, apalagi yang ada di depan mata kita lah, yang kita gunakan itu semuanya berasal dari ide orang gitu loh. Nah, itulah pentingnya sebuah ide. Oke, next. Jadi, ide itu adalah mengeluarkan ide-ide yang dapat menjadi solusi terhadap suatu permasalahan atau menjawab kebutuhan konsumen sebanyak mungkin. Jadi konsep di sini kita mencari solusi banyak-banyaknya, tentunya dengan tetap fokus terhadap suatu masalah yang tepat. Maksudnya itu jangan melenceng dari masalahnya. Misalnya kita mau bahas masalah kekurangannya, misalnya internet, ya udah kita bahas internet, jangan bahas yang lain gitu loh. Nah, jadi intinya harus sesuai tepat sasaran kayak gitu. Oke, next. Nah, timbullah pertanyaan, kenapa harus kita kumpulkan ide itu sangat banyak? Next. Itu untuk menghasilkan sebuah potensi inovasi maksimum dalam waktu singkat dan menggabungkan perspektif yang berbeda maupun sampai membangun sebuah kepuasan. Nah, intinya ketika ide itu mencari ide itu jangan pernah takut salah. Karena semakin kita salah, maka kita akan belajar dari kesalahan itu tersebut gitu loh. Nah, jadi desain idea dalam design thinking ini kayak tahapan berisi untuk kreativitas pemikir gitu loh. Jadi orang-orang itu melibatkan diri untuk berpikir dengan metode ini menggunakan berbagai ide dari sudut pandang yang segar. Nah, oke, next. Nih, dapat dilihat nih ya. Ini adalah hal-hal kegiatan yang dilakukan oleh seorang yang sedang mencari ide. Dia panik tuh. Gimana sih cari ide? Gimana sih cari ide? Ide itu apa ya kan? Apa sih itu ide katanya? Ada yang bilang nih, cari ide itu lewat Gojek aja. Terus kalau misalnya kita cari aja pakai apa poster ide katanya. Jadi gimana cara ya kuncinya kita harus pikiran sama tim ataupun teman untuk membuat sebuah prioritas ide. Dapatkan ide itu kita membuat sebuah tim. Nah, itu. Jadi akan saling bertukar pikiran agar dapat menghasilkan sebuah ide yang bagus. Oke, next. Ini adalah tahapan sebenarnya udah dibahas sama Kariska ya kan. Nah, ini adalah kita ibaratkan ini apa ya, benang yang kusut. Nah, ketika kita mendapatkan riset dari semua permasalahan itu,
tentu itu kayak numpuk kali ya kan, itu sampai lihat aja lah, benangnya aja tuh kayak kusut kali, tak jelas gitu loh. Nah, jadi setelah kita melakukan riset itu, mulailah tuh si benangnya mulai agak rapi ya, walaupun masih acak ya kan. Nah, habis itu akhirnya dengan wawasan akan menghasilkan sebuah konsep yang dimana benang itu udah mulai tertata dan mulai lurus gitu. Nah, setelah itu udah pasti nih kalau udah dapat konsep, benang itu udah pasti lurus, udah pasti jelas dan fokusnya arahnya kemana udah tahu gitu loh. Oke, next. Proses ide sendiri bisa kamu lakukan dengan beberapa pola berpikir. Nah, ada banyak loh teknik untuk menggali ide itu. Nah, ada berbagai macam sih ya. Gimana? Abang tanyalah ke yang lain lah. Ada nggak yang tahu salah satu cara untuk mendapatkan sebuah ide dengan cara berpikir gitu loh? Ada nggak yang tahu? Coba dong kan. Nah, itu juga bisa sih. Langsung aja lah ya. Next dong. Jadi timbullah pertanyaan, apa sih yang harus dilakukan untuk mencari ide itu gitu loh. Nah, dengan cara pertama itu ada yang namanya itu brainstorming. Kita tahu dong. Cari solusi sebanyak mungkin walaupun itu nyeleneh dan absurd walaupun membatasi idemu. Jangan pernah membatasi idemu. Nah, jadi mungkin ketika kita awal brainstorm itu kan pasti sulit tuh untuk mencari ide. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan sebuah ide, nah disitulah akan kemudahannya datang ide-ide yang lain gitu loh. Nah, jadi intinya dari brainstorm itu fokusnya itu pada jumlah ide, bukan kualitas ide. Nah, coba kita lihat nih gambar, ada tiga gambar nih kan. Ada In Front of Us, lalu ada Beyond the Trees and Over the Mountain. Nah, coba abang tanya audiens lah, apa sih perbedaan dari tiga gambar ini? Tahu perbedaan dari tiga gambar ini, tiga makna ini? Lihat dari gambarnya sih kotak-kotak yang bawahnya berkurang. Nggak tahu ya. Lanjut aja ya. Nah, maksudnya gini, kita tuh mencari sebuah ide itu atau apapun, lihatlah dari apa yang ada di depan mata kita. Itu adalah yang disebut dengan in front of us ya kan. Jadi kayak mencari sesuatu itu ya lihat apa yang ada di depan mata kita dahulu. Masa nah ya, kita lihat apa yang dia ada di balik pohon. Pohon itu udah pasti nutup. Kita harus mencari dulu untuk melihat apa yang bisa dia ada, melihat apa yang ada di balik pohon. Nah, sedangkan in front of us tadi kan kayak apa yang ada di depan mata kita ya udah itu memang nggak ada yang menghalangi, apalagi over the mountain kan kita harus mendaki dulu, kita harus mencari dulu untuk melihat apa yang ada di balik gunung. Tentu sangat lama dan membutuhkan waktu yang lama gitu. Oke, next. Nah, sini cara yang kedua itu adalah buat prioritas ide. Gimana sih cara buatnya? Sebelumnya
saat kita udah mendapatkan begitu banyak ide, kita harus tentuin nih ide mana yang harus dipakai, ide mana yang harus dipilih gitu loh. Yang agar bisa dibuat prototipenya gitu loh. Nah, jadi kayak bakal susah sih karena kita udah banyak ide-ide yang bagus-bagus gitu loh. Nah, caranya ada dua cara. Yang pertama impact versus effort. Nah, yang ini bertujuannya itu kayak membuat peta dari ide kita berdasarkan impact atau dampak bagi pengguna dan juga usaha dalam pembuatan solusi tersebut gitu loh. Kayak banding-banding dari pengeluaran kita ibaratnya sama keuntungan kita kayak gitu loh. Nah, jadi kayak caranya itu kita buat grafik dengan sumbu Y-nya itu ke itu impact dan sumbu X-nya itu ke effort gitu loh. Misalnya nih, kita ada dua ide lah ya. Nah, ide pertama itu effortnya kecil. Bagus dong, kecil ya kan. Impact-nya kecil. Berarti nggak bagus dong. Nah, bagaimana kalau ide kedua itu effortnya ya agak lumayan, tapi impact-nya itu besar gitu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi kayak contoh jadi pemilihan itu yang bagus itu kayak impact kecil, effort kecil, impact-nya yang besar itu adalah ide yang bagus gitu. Nah, cara yang kedua, pilih ide yang paling menarik buatmu. Nah, cara yang ini kita dengan kayak membuat klaster. Itu sama, mirip nih, ibaratnya sama. Jadi kita kategorikan kategori idenya tuh membuat gadget gitu kan. Nah, macam-macam ada yang mau membuat gadget ya. Dari situ next ini adalah beberapa cara untuk menggali sebuah ide. Pertama kita bahas yang pertama-tama ya, itu analogi. Analogi itu dengan melakukan perbandingan dari masalah yang kita hadapi gitu. Dan dengan cara itu kita halo, kita bandingkan dengan apa yang sudah ada gitu. Nah, lalu ada cara kedua brainstorming itu udah kita bahas tadi sebelumnya itu kayak kegiatan tukar pikiran gitu. Nah, yang ketiga ada brainwriting. Jadi brainwriting ini kegiatan kayak dengan cara menulis gitu loh. Misalnya ide pertama udah dibuat oleh satu orang, ya udah orang lain itu akan menambahkan dari ide-ide tersebut. Nah, dan seterusnya hingga menjadi sebuah ide yang sempurna. Lalu yang keempat ada brainwalking. Nah, konsep ini hampir sama dengan brainwriting, hanya saja ini memerlukan semacam kayak stasiunnya, kayak poskonya. Misalnya saya sudah buat ide, ya udah saya letak di meja. Nah, yang orang lain itu datang ke meja itu untuk menambahkan ide-ide dari dia, kayak gitu. Lalu yang kelima, challenging assumption atau asumsi menantang. Nah, cara ini adalah cara untuk mendapatkan ide-ide yang konvensional gitu loh. Karena kita langsung menanyakan kepada anggota tim kita kayak langsung apa yang ada di kepalanya langsung keluar gitu. Jadi kayak menghasilkan ide-ide yang konvensional. Lalu yang keenam mind mapping atau peta pikiran. Nah, sebelumnya teknik ini sangat populer sejak Tony Buzan mencetuskannya pada tahun 1970-an. Nah, itu caranya menghubungkan setiap ide yang muncul di dalam kepala dengan memulainya dari satu kata berupa buah pikir utama. Kayak gitu. Oke, next. Kita lanjut ke tahapan yang kedua itu prototype.
kita kenal ya prototipe itu kayak permodelan sebuah produk atau enggak sebuah solusi gitu loh. Nah, dari yang dasarnya dari kayak tampilan awalnya. Nah, kayak ini kayak digunakan untuk contoh mula atau prarupa dari suatu rancangan produk gitu loh. Nah, dalam dunia teknologi ini sangat dibutuhkan agar tidak terjadinya kerugian terhadap suatu produk itu. Oke, next. Nih, prototipe adalah menciptakan perwujudan konkret dari sebuah konsep yang menjadi cara untuk menguji ide agar lebih dekat dengan menentukan hasil akhir. Nah, nama lain dari prototipe itu adalah purwarupa ya, dalam bahasa kita ya. Nah, jadi kayak ketika sebuah produk atau layanan sudah jelas, maka beralih ke tahapan prototipe ya kan. Nah, tahapan ini akan mempersempit resiko rugi akibat produk yang gagal ketika dipublish gitu loh. Makanya dibutuhkan sebuah prototipe. Oke, next. Nah, timbul pertanyaan kenapa harus dibuat gitu kan. Nah, next. Itu untuk mendapatkan empati, untuk mengeksplorasi, untuk menguji, dan untuk menginspirasi gitu loh. Jadi kayak sebuah produk itu ya kita harus ketika kita buat, ya kita harus tahu apa tanggapan orang. Kayak kalau misalnya kita udah buat bagus-bagus, rupanya nggak bagus, nggak bisa digunakan oleh pengguna gitu. Ya udah kita gagal di situ. Misalnya kita udah dapat uang untuk buat itu gitu kan. Tapi sia-sia gara-gara ini gitu loh. Nah, oke, next. Nah, ini adalah kegiatan ketika orang ingin membuat prototipe. Kayak inilah pusing-pusingnya orang nih gitu. Kayak prototipe itu kayak gimana sih katanya kan. Kayak bingung dia. Jadi buat prototipe itu bisa macam-macam, kayak mulai dari desain aplikasi sampai website. Bahkan bisa dibentuk dalam bentuk fisik gitu loh. Nah, oke, next. Nah, tadi kan kita udah mendapatkan sebuah konsep tadi kan pada ide. Nah, dari konsep tadi udah pasti nih kita udah mendapatkan benang yang sudah lurus saja, tanpa ada kusutnya, tanpa ada apanya, dan udah pasti itu udah jelas gitu, udah fokus arahnya mau kemana, arahnya itu mau ke desain gitu loh. Nah, next. Memberikan spesifikasi sistem kerja yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktik nyata. Nah, maksudnya di sini, kita analogikan sebuah produk minuman ya. Misalnya kita buat minuman, kita ingin buka toko minuman gitu kan. Nah, setelah kita buat, kita tuh jangan langsung buat banyak, ya buat beberapa aja dulu. Nah, langsung kita tanyakan kepada orang yang bisa ditanyakan, kayak ibaratnya kayak pengujian dari orang tuh, enak nggak, kemasannya bagus nggak, gitu loh. Bukan sia-sia ya tidak akan berjalan itu sebuah produk itu gitu loh. Sia-sia kita membuatnya, makanya prototipe itu sangat dibutuhkan gitu loh. Intinya kalau udah dapat prototipe itu, kita harus melakukan pengujian, kayak eee kita harus membuat penyempurnaan gitu loh terhadap produk itu. Jadi, makanya kita harus menerima saran dan kritik. Oke, next. Nah, lalu timbul pertanyaan nih, langkah buatnya gimana sih? Ada yang tahu nggak cara, membuat prototipe itu? Satu aja contohnya, ada nggak yang tahu? Ada yang tahu? Kayaknya ada yang tahu nih. Oke, karena nggak ada yang tahu, kita bahas ya, lanjut, next.
Yang pertama itu buat user flow. Kita tahu dong, user flow itu merangkum perjalanan pengguna dari awal menggunakan produk yang kita buat sampai mencapai tujuan akhirnya. Ibaratnya tadi tahapan awal sampai akhir. Jadi user flow kita tahu nih, itu langkah yang lengkap dari solusi desain kita gitu loh. Jadi tujuannya itu untuk mendapatkan garis besar dari apa yang ingin kita buat gitu. Dengan user flow kita tahu harus membuat apa saja dan bagaimana pengguna berinteraksi, gitu loh. Jadi ini bisa dilihat di gambar itu adalah user flow dan sketsa kasar dari solusi yang kita buat. Gitu. Next. Lalu ada yang kedua, buat wireframe low fidelity. Nah, di sini sebelumnya wireframe itu adalah desain dari aplikasi atau website yang akan kamu buat. Nih, desain dari aplikasi atau website yang dibuat itu simple dan tidak terlalu detail gitu loh. Jadi makanya disebut low fidelity. Karena low fidelity itu berfokus kepada konten, kedua struktur informasi, tiga user flow. Nah, jadi setelah kita buat itu kan, kita harus menggabungkan wireframe low fidelity kita dengan user flow kita. Nah, dan berikan penjelasan di dalamnya. Oke, next. Nah, ketiga itu prototype high fidelity. Itu melakukan uji coba atau testing dulu ke pengguna setelah uji coba selesai. Barulah kita perbaiki desain kita sesuai dengan hasil uji coba dan masukan dari pengguna kita kayak kita melakukan uji coba gitu loh kepada pengguna karena high fidelity ini ibaratnya udah pasti nih udah prototipe yang sempurnanya. Tetapi kan kita bisa tetap saja masih bisa mengulang karena makanya tetap harus melakukan pengujian. Ya. Jadi kayak oke. Jadi gini, pada high fidelity ini itu lebih kayak dia sama sebetulnya kayak low fidelity, hanya saja lebih menambahkan banyak fitur-fitur di dalamnya. Oke, next. Nih, ada beberapa manfaat ketika kita membuat prototype. Yang pertama, itu mewadahi keinginan klien, itu memungkinkan klien untuk memberi masukan. Yang kedua, itu memberi visi yang nyata, kayak lebih mudah tuh didiskusikan dengan klien gitu. Kayak ini loh tampilannya, kayak karena kemungkinan klien tuh nggak paham juga kayak penggunaannya kayak mana, banyak gimana. Makanya dibutuh lebih yang nyata, ya, fisiknya gitu loh. Ketiga, penghematan biaya. Prototipe akan lebih efisien secara waktu dan biaya. Kayak ketika kita udah buat prototipe, kayak sebuah misalnya kita kemungkinan pengulangan dari kegagalan sebuah produk itu kayak kecil gitu loh. Nah, makanya kita memang butuh buat prototipe. Yang keempat itu memudahkan presentasi produk. Kayak kalau kita buat apanya, buat kayak fisiknya kayak memudah tuh mempresentasikan kepada konsumen ataupun investor nih gitu. Yang kelima, acuan pengembangan produk di masa depan. Itu munculkan ide baru lagi bagi pengembang. Oke, next. Ini dari 3 gambar, udah pasti dong. Gambar ketiga itu lebih bagus ya kan? Karena udah lengkap. Itu adalah prototype high fidelity. Karena udah ada warnanya, ada tampilannya bagus, terus ada icon-iconnya, buttonnya jelas kayak gitu. Oke, next. Nih, dari gambar pertama tadi itu adalah paper prototyping. Nah, jadi paper prototype ini kayak kertas ini sangat efektif begitu loh dalam menyampaikan ide umum kepada para pelanggan. Ya karena kita bisa buat pakai tangan saja, kita buat pakai pena saja gitu loh. Nah, yang kedua tuh ada itu low fidelity prototype. Ini menggunakan sebagai interaksi dengan orang yang bertanggung jawab dalam membuat gambar lalu memilih sistem filenya kayak hasilnya itu sesuai dengan klien gitu loh. Kita bisa buat dengan cara online, terus kita bisa buat dari HTML.
di web gitu loh. Udah kayak gitu. Nah, yang ketiga ada high fidelity. Ya, udah kita bahas tadi kan, high fidelity itu kayak lebih bagus gitu loh. Nah, jadi perbedaannya apa? Low fidelity dengan high fidelity. Nah, jadi kayak low fidelity itu berfokus pada elemen-elemen dasar dari sebuah antarmuka aplikasi. Kayak elemen yang dimaksud seperti kayak button, navigasi, teks, dan lain-lain. Sedangkan high fidelity itu lebih ke detailnya kayak kayak warna, icon, dan lain-lain kayak gitu. Oke, next. Lanjut ke tahap terakhir itu tes. Kayak nih, kita udah buat prototype, itu belum tentu kita udah akan akan melanjutkan sebuah produk itu. Kayak ada kemungkinan kita mengulang lagi karena makanya itu kita butuh sebuah tes agar tidak rugi ke depannya kayak gitu. Oke, next. Jadi testing itu adalah pengujian pengguna menggunakan prototype ya, atau disebut dengan uji coba. Kayak pengguna memang bisa menggunakan produk saja, kayak kita desainer nih harus belum boleh kayak leha-leha karena ada kemungkinan kita harus mendesain ulang lagi gitu loh. Oke, next. Boleh nih pertanyaan, kenapa ya kan? Oke, next Kak. Nah, itu untuk memahami bagaimana pengguna paham dan menggunakan konsep tersebut. Ini adalah cara terus apakah empati dan mengevaluasi prototipe. Kayak ya kita harus paham nih, user itu paham nggak sih dengan cara yang kita buat itu, bisa nggak dia menjalankannya gitu loh sampai akhir. Nah, itulah butuhnya pengujian atau testing. Oke, next. Hmm, oke. Ini adalah tampilan ketika orang melakukan testing kayak mulai dengan kayak teori wawancara, terus kayak mikir itu testing itu kayak eee, kayak tes kepribadian gitu loh. Nah, ada yang nganggap itu kayak itu eee, cek ombak lu gitu loh. Nah, cocok nggak sih? Nah, oke, next Kak. Yang paling penting menurut saya ya, ini menurut saya prototipe ke pengguna. Nah, dari menguji prototipe kenapa gini, itu ada orang yang sekolah segan berkata jujur dan segan apa ya, gimana ya, itu memang segan kali gitu loh. Kayak makanya menurut saya ya, setiap pemilihan rekan kita anggapnya kayak pemilihan wakil atau apa ya, misalnya kita ingin jadi ketua OSIS nih atau enggak wakilnya ketua dan wakilnya gitu kan. Nah, wakilnya kita pilih nih misalnya rekan terdekat kita. Ketika ada masalah yang harus diselesaikan. Terus yang diperintahkan itu si wakil. Wakil kan rekan kita nih. Si wakil ini pasti bilang, ah apalah kan ada ketua, kan ada juga gitu. Nah, itulah hal yang paling harus hindari kita pilih pasangan ataupun memilih rekan. Apalagi pengujian kayak tadi gitu loh. Nah, next. Jadi apakah prototipe yang tuntas akan menghasilkan testing yang tuntas? Tentu jawabannya tidak. Oke, next. Nah, ini kenapa? Yang pertama itu memperbaiki prototipe dan solusi. Kayak apapun prototipe yang misalnya udah diuji nih, ya udah kita harus memperbaikinya misalnya ada keluhan dari pengguna. Gitu. Yang kedua, mempelajari user lebih dalam. Paham nggak ini usernya tentang prototipe kita? Nggak paham ya, kita harus pelajari lagi kenapa nggak paham. Yang ketiga, mengetes dan memperbaiki pernyataan masalah. Jadi dari masalah tersebut kita harus mengetesnya kembali dan memperbaikinya. Kenapa nih kok bisa kayak ini? Nah, kayak gitu. Next. Jadi apa yang harus dilakukan ketika testing nih?
Ada beberapa cara sih. Oke, lanjut Kak. Next. Nah, dengan cara usability test. Jadi sebelumnya tujuannya itu kayak biar kita tahu apa sih ekspektasi sebenarnya dari pengguna dan apakah solusi yang kita buat sudah bantu mereka atau belum. Nah, kayak usability test ini atau sampai 7 partisipan. Karena kalau kurang dari 5 itu hasil tesnya belum benar valid. Dan setelah orang ketujuh biasanya hasil tes akan mulai mengerucut sudah dapat kesimpulannya kayak gitu. Nah, ini ada 4 tahap itu kayak tentukan bagian yang ingin diuji, lalu buat skenario, ketiga lakukan usability test, yang keempat oke, kayaknya salah di PPT-nya. Kalau itu melakukan observasi gitu loh. Oke, next. Nah, lalu dengan cara yang kedua kuesioner atau pertanyaan. Jadi wawancarai gitu lah kan, atau enggak pertanyaan melalui online ataupun gimana. Nah, ada 4 pertanyaan yang paling butuh ditanyakan nih kayak apa yang disukai dari desain tersebut. Yang kedua, apa yang bisa dikembangkan dan diperbaiki gitu kan. Ketiga, apa yang sulit dimengerti. Dan yang keempat itu saran untuk produk ini gitu loh. Oke, next. Next. Nah, ini adalah kayak cara testing yang pertama, kita mulai dengan menunjukkan apa yang kita lihat, kita buat di papan tulis kayak gitu loh. Nah, ini cara yang pertama. Yang teks ini bisa dengan cara kertas kayak gini, tunjukkan nih prototipnya kayak gini, kalau halaman pertama kayak gini, halaman kedua kayak gini gitu loh. Nah, next. Nah, ini dibuat lebih simpel karena nggak perlu apa ya, tempat yang besar gitu loh. Jadi kita buat di kayak di kertas kami kayak halaman pertama ini, halaman kedua ini, kayak gitu. Oke, next. Nah, jadi pengulangan adalah hal yang paling mendasar dalam desain thinking. Maksudnya gini, ketika kita udah melakukan testing, kita udah buat semuanya udah tahapan itu udah kita buat. Nah, lalu kita gagal di testingnya, ya udah kita harus kembali lagi ke awal. Kita ulang lagi dari awal, kenapa kita dapatkan empatinya, kita dapatkan desainnya, kita dapatkan idenya, kita dapatkan prototipenya, kita testing uji kembali gitu loh. Nah, agar kita udah tahu tadi agar sebuah produk itu tidak gagal di masa depan. Oke, next. Ini adalah perkataan dari David Kelly yaitu pada IDEO. We move from thinking of ourselves as designer to thinking of ourselves as design thinker. Nah, sebenarnya ada lanjutannya kayak oke, saya katakan ya. We as design thinkers have is this creative confidence that when given a difficult problem, we have a methodology that enables us to come up with a solution that nobody has before. Nah, maksudnya di sini beralih dari menganggap diri kita sebagai desainer menjadi menganggap diri kita sebagai pemikir desain. Nah, lanjutnya nih, kenapa kita sebagai pemikir desain memiliki keyakinan dan kreatif? Ketika diberikan masalah yang sulit, kita memiliki metodologi yang memungkinkan kita untuk menemukan solusi yang tidak dimiliki siapapun sebelumnya. Berhenti kita tapi enggak mikir
atau solusi atau sebuah apapun yang ingin selesaikan dapat dengan lancar. Oke, next. Nah, sampai sudah selesai dari yang saya sampaikan sih. Oke, kepada moderator dipersilakan. Nah, terima kasih kembali untuk Bang Said, Irfan yang telah menyampaikan materi kita tentang design thinking nih. Bagaimana nih teman-teman? Apakah masih semangat nih teman-teman? Jika masih semangat, coba dong ketikkan semangat gitu di kolom chat. Ya, sudah seberapa semangat kamu sekarang nih? Mungkin ya teman-teman juga sudah tambah mengerti ya bagaimana design thinking itu bekerja dengan lebih detailnya lagi. Oke. Nah, mungkin dari teman-teman ada nih pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam otak teman-teman yang tidak tahu nih teman-teman jawabannya. Nah, silakan aja nih tanyakan kepada pemateri-pemateri kita nih. Tanyakan aja di kolom chat dan kita akan jawab bersama-sama. Sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya ingin bincang-bincang santai dulu nih kepada abang-abang kakak pemateri kita nih. Gimana nih abang-abang kakak pemateri? Ya. Kak Rizka nih mana Kak Rizka nih? Apakah Kak Rizka masih ada Kak Rizka? Ada nih pertanyaan nih, Bang. Halo. Nah, udah ada nih satu ya. Mungkin kita kumpulkan dulu lah. Ya, ya boleh, boleh. Siap. Oke, mungkin bincang-bincang santai dulu nih, menunggu pertanyaan-pertanyaan yang muncul nih. Baru satu pertanyaannya dari Fadila. Oke. Ini kan bicara tentang design thinking nih ya, abang-abang kakak materi. Mungkin ada nggak pengalaman gitu, ngeblank gitu waktu mendesain sesuatu gambar atau poster gitu. Boleh dong jawab dari Kariska duluan deh, jawab. Gimana tadi ngeblank ya? Iya, ngeblank. Ya, pastinya namanya juga manusiawi ya kan. Pasti kita pernah ngeblank mau buat desain ini. Ternyata kita tuh apa ya tadi mau buat apa tadi yang kayak gitu. Pasti pasti pernah lah kalau masalah ngeblank kayak gitu dalam mendesain. Entah yang kita misalnya pengen buatnya warnanya ini, tiba-tiba tadi aku mau buat warna apa ya, yang kayak gitu. Itu tadi dari Kak Rizka nih. Kalau dari Bang Said gimana? Ya, ngeblank pasti ada dong. Kayak apalagi kayak lagi kerja tiba-tiba lapar ya kan. Itu pusing gitu kan. Lupa apa yang udah dibuat, ngulang lagi kayak gitu loh. Nah, itu yang sering terjadi sih biasanya. Nah, mungkin dalam pembicaraan yang santai kita ini, kita langsung aja nih pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan oleh teman-teman kita nih. Langsung aja kita masuk kepada Q&A kita nih kan. Oh, azan ya. Oh, mungkin kita break sebentar agak 10 menit karena kita azan dulu ya, teman-teman. Sekalian untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan.
Nah, azan sudah berhenti nih teman-teman. Sudah berhenti, sudah selesai. Kalau azan sudah berhenti, ambigu ya. Azan sudah selesai nih teman-teman untuk azan asar. Jadi kita lanjut ya, bincang-bincang santai sambil menjawab nih pertanyaan dari pertanyaan yang luar biasa nih dari teman-teman. Karena aku pun saya pun nggak terpikir nih akan bertanya hal ini. Dari Fadila dulu nih, apakah design thinking ini memiliki kaitan penting dengan Abang atau Kak Rizka yang menjawab? Saya aja, Bang. Mungkin boleh lah dari Kak Rizka dulu nih. Boleh, boleh. Pertanyaan dari siapa nih ya? Fadila ya. Apakah design thinking ini memiliki kaitan penting dengan pola pikir kritis? Nah, jika iya, apa alasannya? Ya, jadi tentu saja bisa. Karena apa? Karena proses design thinking ini banyak role gitu kan, seperti UX research, kemudian UX designer, UI designer, dan lain-lain. Jadi dalam membangun sebuah desain yang baik itu, kita kan perlu kolaborasi dari semua role itu kan. Jadi jawaban dari saya, kalau ada dari rekan-rekan yang ingin menambahkan jawaban atau memperbaiki, boleh dipersilakan. Tuh, jadi jawaban dari saya itu tentu saja bisa gitu. Gimana? Nah, gimana dari Fadil nih, pertanyaannya apa bisa dijawab? Nah, bisa dijawab ya pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua nih, saat melakukan dari Bang Yusuf Hidayat ya, saat melakukan proses observasi, user yang menjadi objek dari research ada batasan umurnya enggak? Nah, siapa sih yang mau menjawab nih untuk pertanyaan dari Yusuf Hidayat? Nah, boleh nih pertanyaan yang menarik dari user ya. Saat melakukan proses observasi, user yang menjadi objek dari research ini ada batasan umurnya enggak, ya kan? Jadi sebenarnya itu saat kita melakukan observasi itu, user yang menjadi objek dari observasi yang harus terlibat itu dengan permasalahan yang sedang kita alami itu, contohnya ketika kita kan melakukan observasi nih, terus mengenai transportasi umum yang udah saya jelasin tadi kan, yaitu bus Transjakarta. Maka user yang harus diwawancara itu kan pengguna bus dari Transjakartanya. Jadi nggak mungkin kan kalau kita wawancara seseorang yang bukan pengguna dari bus Transjakartanya. Nah, seperti itu. Jadi kira-kira udah jelas lah ya dari yang udah saya jelasin gitu. Oke, langsung saja ya. Ini ada pertanyaan dari Eka Sinta Aprilia nih yang bertanya, izin bertanya Kak, apa sih perbedaan proses UX design dengan design thinking? Nah, sebenarnya nggak ada bedanya karena dari untuk mendapatkan UX design yang tentu kan di dalamnya terdapat secara design thinking. Gitu loh. Nah, ini UX di ya pekerjaan yang berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepuasan pengguna.
ya kalau kita kalau kita bahas dari design thinking tadi, kan kita memang itu untuk desain pekerjaan tadi kayak apakah Eka terima dengan jawaban tadi? Ya, oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Erni Julita. Izin bertanya, Bang dan Kakak. Pertanyaan saya itu proses empathize di Figma Labs itu seperti apa ya? Nah, jadi di Figma Labs jadi di Figma Labs itu proses empathize itu ada 2 metodologi pendekatannya, yaitu kayak kualitatif research dan kuantitatif research. Nah, kualitatif research itu bisa dilakukan dengan interview, ngobrol, kayak ngobrol santai lah dengan orang, nah, atau dengan fokus di dalam grup. Tuh. Nah, sedangkan kuantitatif research itu bisa dilakukan dengan cara kuesioner, survei, dan polling kayak gitu. Nah, gimana? Oke, terima kasih. Nah, mungkin ada nggak lagi yang bertanya nih, pengumuman yang pada teman-teman kita. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang internetnya atau dari kami juga internetnya yang lemot gitu kan. Jadi dari teman-teman kedengarannya putus-putus gitu, nggak jelas. Oke, izin lagi ya. Saya menjawab pertanyaan dari siapa nih? Dari Payat dulu. Bertanya, Bang, gimana penerapan desain thinking NFT? Nah, apa tim atau sendiri? Ya, tentunya yang sama tim dong, ya kan? Nah, kerja sama tim itu ibaratnya kayak rame loh yang berpikir kayak kalau misalnya sendiri ya udah satu pemikirnya, satu idenya, satu hasilnya. Nah, kayak gini aja lah kita ketika buat tugas di rumah ataupun apa, kalau sendiri pasti buntu dong, nggak sampai loh di otak kita kalau sendiri itu loh. Nah, kalau rame udah lebih dari satu orang itu kayak masuk aja ide-ide itu kayak itulah makanya lebih baik kerja sama tim kayak gitu. Gimana Fayat? Nama kita mirip, Dayat dan Fayat. Gimana Fayat? Selanjutnya pertanyaan dari Surya Litya nih. Mengenai pendapat kakak dan abang, design thinking as a business, misalkan kita meriset pada objek konsumen atau konsumen ya, apa tahap design thinking harus kita lakukan? Terkadang kita sudah melakukan riset terhadap objek yang bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan objek dan merugikan suatu perusahaan dari segi operasional. Terima kasih. Nah, ya, gini loh, kayak jadi tahap yang kita lakukan itu sebetulnya 5 tahap itu memang nyambung terus kayak untuk mendapatkan kayak research itu kita harus mulai dari tahap pertama itu kayak dari empathize kita cari tahu nih lalu kayak di define kita masuk ke sana juga lalu ke ideat. Nah, jadi kan dari empathize ini tentu kita harus memikirkan idenya. Nah, dari itu baru kita buat prototype dan kita lakukan pengujian. Nah, sini. Jadi kayak misalnya
saat kita tes itu gagal, berarti jangan kita langsung sebarkan itu tuh kepada apa namanya perusahaannya. Jadi setelah kalau misalnya di pengujian gagal, berarti kita langsung ulang lagi sampai pengujian itu lulus gitu loh. Nah, itu akan mengurangi kerugian pada perusahaan tersebut. Kayak gitu. Gimana ya? Oke, kasih ya Surya. Oke, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih abang-abang kakak-kakak materi. Nah, ada lagi nggak yang mau bertanya nih? Tentang Oke, mungkin tadi ada jaringan ya teman-teman ya. Oh, jika tidak ada pertanyaan nih teman-teman, mungkin teman-teman sudah mengerti ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tutup nih sesi Q&A kita. Nah, kita lanjut pada sesi yang selanjutnya, yaitu adalah sesi foto bersama. Nah, untuk sesi foto bersama ini akan diambil alih oleh panitia-panitia Big Masukan ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke sesi foto bersama ya. Ambil alih dulu ya, saya ambil alih dulu ya, Pak Moderator. Oke, boleh dulu dong teman-teman semua diaktifkan kameranya. Ayo guys, aktifin kamera dulu ya. Kayaknya banyak nih yang belum pakai background nih. Ayo dong dipakai dulu dong backgroundnya, biar makin keren. Masih banyak nih yang belum open kameranya. Boleh dong semuanya on cam dulu. Ayo teman-teman. Ditunggu ya teman-teman. Ditunggu 1 menit lah. Biar semuanya on cam dulu. Yang on cam cuma 1 slide nih. Slide 2 dan 3 nggak ada yang on cam. Oke, kalau gitu kita mulai aja ya. Oke, untuk yang pertama kita pose formal dulu ya. Oke, semuanya senyum dong, formal ya. Kayak foto nikah gitu. Sorry, maksudnya pas foto gitu. sorry. Oke. Oke, senyumnya dong. 1, 2, 3. Oke. Next.
Yang kedua, gaya Figma dong, gaya Figma. Cheese, terus tangannya gini dong. Nggak ada slide kedua, nggak ada. Oke, sekarang gaya Figma ya. Cheese, terus tambah satu gini. Tuh, Figma, oke. Siap semuanya? Oke, satu. Wait. Oke, tahan ya. 1, 2, 3. Oke. Next, pose bebas guys. Yang bebas dong. Tunjukin gaya paling asik kalian. Gimana nih? Wait ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terima kasih semua. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada panitia untuk sesi foto bersamanya. Nah, setelah sesi foto bersama tadi berakhir, maka berakhir pula acara webinar kita nih, yang kedua. Nah, dari teman-teman, jangan lupa ya untuk pantau terus nih sosial media dari Figma Squad, mulai dari Instagramnya, YouTube, TikTok juga, email juga boleh, Twitter, banyak kan sosial media untuk Figma Squad ini. Nah, jangan lupa ya untuk dipantau-pantau terus. Serta jika dari teman-teman ada nih kritik, saran untuk Discordnya Figma Squad ya teman-teman ya. Di situ ada namanya kritik dan saran. Di situ boleh bebas teman-teman buat depannya. Oke. Mungkin dari kami, mohon maaf nih teman-teman, jika ada ini jangan lupa isi absennya ya teman-teman, karena absen akan ditutup 30 menit ke depan. Jadi jangan lupa untuk diisi absennya. Saya Miftah Farid selaku moderator webinar kedua kali ini mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.